Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, saudari-saudariku rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat menuntut ilmu yang tidak semua orang mendapatkannya. Maka ketika Allah berikan nikmat menuntut ilmu ini, mintalah kepada Allah supaya diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan ngaji dengan temanya adalah adab-adab berdoa. Jamaah rahimakumullah, tiap hari kita pasti berdoa. Pasti berdoa, nggak mungkin kita nggak berdoa. Maka pada hari ini kita ingin evaluasi apakah doa-doa yang kita panjatkan telah sesuai dengan adab ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Jika belum, maka kita perbaiki. Pelan-pelan kita perbaiki. Jamaah rahimakumullah, doa itu adalah ibadah. Sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka ketika memahami hadis ini, orang yang berdoa kepada Allah senantiasa dia sedang beribadah kepada Allah. Makin banyak doanya berarti makin banyak ibadahnya. Dalam hadis lain dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Ketika seluruh kekuatan telah dikerahkan, maka jangan lupa keluarkan senjata pamuncaknya, senjata utamanya, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dalam hadis lain dijelaskan doa itu adalah ruhnya ibadah, intinya ibadah. Karena seluruh aktivitas kita, bahkan yang paling penting buat kita, yang paling pokok, sholat, kebanyakan isinya doa. Ya, betul ya. Doa iftitah, kemudian Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami, aku jalan yang lurus ya Allah. Kemudian ada lagi ketika duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 senjata utama. Ampuni aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, tutup aibku ya Allah. Maka pantaslah ketika Rasulullah menyatakan doa itu adalah intinya ibadah. Jamaah rahimakumullah, doa adalah ibadah. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah ruhnya, intinya ibadah. Dan doa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Nanti kita lihat apa maksud tafsir dari ayat ini. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara sekian banyak keutamaan berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana adab-adabnya? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, berdoa itu yang pertama kita pilihkan waktu-waktu yang mustajabah. Setiap saat sih boleh berdoa, tapi ada waktu-waktu istimewa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu antara azan dan iqamah. Jadi pada azan kita
bersalat kepada Nabi, kita berdoa Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya. Setelah itu boleh kita tambahkan dengan doa-doa yang lain. Kata Rasulullah, doa antara azan dan iqamah itu doa yang Allah kabulkan. Kemudian doa ba'da salat fardu. Habis zikir, doa. Jangan buru-buru pergi walaupun hanya satu kalimat. Kemudian sore hari Jumat ini yang masih banyak yang kita abai, lalai, lupa. Ada waktu-waktu yang mustajabah, yang diantaranya yang sering kita lupa yaitu sore hari Jumat. Dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Puncaknya itu kata para ulama 1 jam sebelum maghrib. Maka di Timur Tengah itu kalau hari Jumat menjelang maghrib 1 jam senyap, sepi. Orang-orang meninggalkan aktivitasnya, semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tentang perkara ini, yaumul jumu'ati sinta asrati yuridus sa'ah la yujadu muslimu yas'alallah azza wa jalla say'an illa atahullah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal ashar. Sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai, waktu siang hari Jumat itu ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah Azza wa Jalla sesuatu di suatu waktu di hari Jumat itu, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Carilah waktu-waktu tersebut di waktu akhir setelah asar. Jadi kira-kira sejam sebelum maghrib itu yang paling afdolnya. Kebanyakan udahlah setengah jam sebelum maghrib. Kebanyakan 15 menit sebelum maghrib. Kebanyakan juga ya udahlah 5 menit sebelum maghrib. Masih juga kebanyakan 6 menit ya. Laju 5 menit aja nggak mau, yang menghadap Allah. Nah jamaah rahimakumullah, ini sering lupa, lalai. Banyakan berdoa itu hanya ba'da salat fardu. Ya, padahal tadi antara azan dan iqamah, ibu-ibu lagi masak dengar suara azan zuhur misalnya atau asar, kemudian selesai azan salawat Nabi, doa, kemudian berdoa lagi sambil berdiri, nggak apa-apa, nggak wudhu nggak apa-apa, nggak angkat tangan nggak apa-apa, asal bukan di tempat yang ada najis. Berdoalah sebanyak yang kita minta ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, marah, murka kepada orang yang sombong, yang enggak mau berdoa. Jamaah rahimakumullah, kemudian sepertiga malam yang akhir, waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah, orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Sepertiga malam yang akhir, subuh hari ini mungkin 4.17, jadi 3:30 mungkin bangun, sholat tahajud, lalu doa sebanyak-banyaknya. Kemudian waktu hari Arafah, musim haji, kemudian waktu bulan Ramadan, itu diantara waktu yang istimewa. Tadi saya ingatkan yang sering lalai itu hari Jumat menjelang maghrib ya. Biasanya menjelang maghrib nonton TV ya. Nah untuk hari Jumat off dulu TV, ini waktu mustajabah. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, ada berdoa yang kedua, pilih kondisi atau keadaan yang mustajab. Tadi waktu, sekarang keadaan atau kondisi. Yang pertama adalah ketika suasana perang. Nah ini kita nggak ketemu ya. Suasana perang berkecamuk, maka Allah kata Rasul membuka pintu-pintu langit, mengaminkan, mengijabahkan doa orang-orang yang berdoa di waktu perang. Yang kedua waktu turun hujan. Nah ini waktu istimewa. Jadi kalau turun hujan jangan mencela hujan. Hujan terus, jemuran kemarin aja belum kering. Udah ngaji 2-3 tahun kok masih mencela hujan, dosa besar ya. Bertobat kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Enggak manfaat untuk kita, manfaat untuk makhluk Allah yang lain. Cacing-cacing dalam tanah manfaat. Ikan-ikan berenang gembira ke sana kemari ya, apalagi tumbuh-tumbuhan. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksiru wad du'a.
Keadaan seseorang yang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya waktu dia sujud. Maka kata Nabi SAW, fa'aksirud du'a, banyak-banyaklah berdoa. Setiap waktu sujud, tidak dibatasi pada sujud terakhir. Setiap waktu sujud boleh tambahkan doa asal menggunakan bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Minta mati dalam keadaan Islam. Minta mati dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahasa Arab, bahasa Indonesia jangan. Sebagian besar ulama mengatakan bahasa Indonesia batal sholatnya. Dalam hati boleh, diucapkan langsung boleh asal bahasa Arab. Ya, jadi jangan fokus hanya ke sujud terakhir, tapi setiap sujud boleh. Apalagi kita yang ini, yang khusus yang tua ya, yang kayaknya nggak lama-lama lagi nih kayak kita ini. Yang muda-muda kan masih lama. Nah, nggak tahu, nggak tahu. Jadi yang muda juga ya. Oh, setuju berarti yang muda juga. Lamain sujudnya, jangan buru-buru ya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika kita puasa menjelang waktu berbuka. Ini tidak hanya hari, setiap hari. Puasa Senin Kamis menjelang berbuka itu doa yang Allah kabulkan. Ketika puasa sunnah misalnya, apalagi puasa Ramadan tadi sudah. Jadi menjelang waktu berbuka nggak usah ke sana kemari, nggak usah buka handphone dulu, langsung angkat tangan berdoa kepada Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika ayam berkokok. Jadi kalau dengan ayam berkokok kita udah bahas, bukan karena ada anak tetangga yang hamil ya. Nauzubillah ya. Keyakinan seperti itu syirik, itu tatayur, syirik tiaroh, buang jauh-jauh. Ketika maghrib, menjelang maghrib atau ba'da maghrib, ayam berdoa langsung angkat tangan ke langit. Salawat Nabi, puja-puja Allah, kemudian doa. Kenapa? Kata Rasulullah, karena ayam itu melihat malaikat-malaikat turun dari langit. Maka kita diperintahkan berdoalah kata Rasulullah, supaya para malaikat itu juga mengaminkan doa. Ini ketika ayam berkokok, maghrib boleh, malam boleh, tengah malam bangun tidur ayam berkokok, angkat tangan ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika safar di perjalanan ini juga sering abai. Orang yang sedang bepergian, baik naik motor, naik mobil, baik dekat maupun jauh, maka itu waktu yang mustajabah. Kata Rasulullah, perjalanan yang diiringi dengan doa dan zikir kepada Allah, maka para malaikat mendampingi perjalanan itu. Tapi perjalanan yang diiringi dengan musik, dangdut, karaoke di mobil, maka setan-setan mendampingi perjalanan itu. Ngeri saya ngelihatnya ya. Wisata-wisata, ibu-ibu ke Jawa misalnya naik bis besar, bis wisata, di perjalanan karaoke, joget-joget dalam bis. Saya lihat video, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kita prasangka baik, mungkin mereka nggak paham. Jadi kalau kita sudah ngaji, waktu yang mustajabah diantaranya ketika sedang safar. Jadi kalau kita ke Bandar Lampung, ke Jakarta bawa mobil, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tidak harus angkat tangan, tidak harus berwudu, tidak harus ngadep kiblat. Yang penting arah mobil aja. Banyakin berdoa, ya Allah lancarkan, ya Allah amankan, ya Allah jauhkan dari bencana, ya Allah. Terus menerus jemaah rahimakumullah. Nah, pasti pahalanya ada jelas dan doa pasti dikabulkan asal syarat dan ketentuannya dipenuhi. Mau dapat pulsa gratis aja ada syarat dan ketentuan. Beli di mall aja dapat diskon 70%, ada syarat dan ketentuan. Beli di Alfamart, Indomaret, mau dapat susu ini syarat dan ketentuan, beli barang ini dulu. Nah, itu dunia. Jadi syarat ketentuan berlaku, nanti kita lihat apa syarat dan ketentuannya ya. Jamaah rahimakumullah, kemudian ketika terbangun tidur saat malam. Ini yang mustajabah, diajarkan oleh guru kita Ustadz Arifin Ilham almarhum, semoga Allah merahmatinya, amin. Bangun kita tengah malam itu, terkejut kita, maka berdoa kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru minta, ya Allah, cantikkan wajah ini ya Allah, glowingkan ya Allah, ya Allah, hilangkan jerawat batu ini ya Allah. Ketika bangun tengah malam itu bukannya sholat tahajud, Bu? Ya, bagus sekali. It's okay, very good. Tapi ini pokoknya tahajud paling mantep.
tapi nggak semuanya kuat tahajud ya. Udah kita bahas bulan yang lalu. Ada amal-amal yang bisa mensejajarkan dengan ahli tahajud dengan berakhlak mulia. Itu yang kemarin ya kalau nggak salah. Nah, tahajud mantap ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika ada yang sakaratul maut. Wah, ini agak serem dikit ya. Jadi kalau kita misalnya ngejenguk orang sakit parah, dia sudah mendekati sakaratul mautnya, maka itu kata Nabi, malaikat-malaikat itu turun kepada sang calon mati ini. Maka jangan mengucapkan yang buruk-buruk kecuali yang baik-baik, termasuk berdoa. Ketika nyawa seseorang sampai di kerongkongan, kalla iza balagatit taraqi, kita berdoa, ya Allah, lancarkan ya Allah, ya Allah, kayakan saya ya Allah. Kau minta kaya kamu? Ini waktu yang mustajabah. Kamu sudah doa dia? Sudah, tadi saya sudah doa untuk dia, sekarang untuk saya. Ya. Waqila man raq. Ya Allah, mudahkan, lancarkan ya Allah. Jangan lupa ya Allah, kayakan saya ya Allah. Jangan kuat-kuat, nanti ahlul musibah kurang ajar kamu ini. Malah memakan momen ini. Bilang aku sudah tadi, untuk dia sudah, aku sudah berdoa, tapi sekarang untukku. Karena itu waktu mustajabah. Sekarang jadi tahu kan ya? Tapi ingat, jangan kuat-kuat, lirih aja ya. Lirih aja, Allah Maha mendengar ya. Kalau kuat-kuat tersinggung yang lagi nunggu itu. Dah bubar kamu orang katanya, nyakitin hati doa kamu orang ini. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ada berdoa itu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sudah pernah kita bahas, mengangkat tangannya sejajar bahu ya. Telapak tangannya menghadap wajah. Wajah kita, jangan wajah kawan ya. Nah, ada orang berdoa kayak gini. Asmalatu antar fa'ayadaika haswaman kibaika. Permintaanmu kepada Allah, doamu kepada Allah, angkat kedua tanganmu sejajar bahumu dan hadapkan telapak tanganmu ke wajahmu. Boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Situasi normal. Tapi kalau sedang bencana, angkat setinggi-tingginya. Ya Allah, Gunung Semeru, ya Allah. Nah, misalnya kita lagi di Lumajang ya, doanya begitu. Nah, menghadap kiblat situasi normal. Kalau di perjalanan tidak harus, di hutan nggak tahu kiblat nggak harus, di rumah lagi goreng dengar suara azan tadi nggak harus ya. Ini kalau kita situasi normal maka menghadap kiblat dan mengangkat tangan ya. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Rabb kalian kata Rasulullah Maha pemalu. Allah itu maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya jika hambanya tersebut mengangkat tangan ke langit, mengadahkan tangan kepada Allah, lalu kedua tangan itu kembali dengan hampa. Maksudnya tidak dikabulkan oleh Allah. Allah malu kalau hamba-hamba yang berdoa itu tidak Allah kabulkan doanya. Pasti Allah kabulkan. Asal syarat dan ketentuan berlaku. SNK berlaku. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Jadi berdoa itu jangan, maaf ya, kadang-kadang di acara yang ramai orang berdoanya kuat-kuatan ya. Lirih, sesungguhnya kata Rasulullah, Tuhanmu itu bukan zat yang tuli, dia maha mendengar. Di zaman sahabat dulu ada sahabat tuh berdoa tuh kuat-kuatan, beradu kuat. Kata Nabi jangan seperti itu. Sesungguhnya Rabb yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang tuli, dia maha mendengar. Jangankan yang terucap dalam lisanmu, yang terbersit di hatimu, Allah Tuhanmu tahu. Nah jamaah rahimakumullah, dalilnya mana? Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina zalika sabila. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, jangan pula merendahkannya. Diam aja. Komat kamit, ngapa dia lagi berdoa? Jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah jalan tengah di antara keduanya lirih. Rabbil firli wali walidayya. Terdengar oleh kuping kita minimal. Jangan komat kamit. Ngapa dia itu? Lagi ngitung berapa utangnya. Ya. Lirih, jangan dikeraskan, jangan pula nggak ada suara sama sekali. Quran surah Al-Isra ayat 110 itu. Kemudian yang kelima, jangan dibuat bersaja, jangan dibuat seperti pantun atau puisi.
Karena kita perhatikan jamaah rahimakumullah, akhir zaman ini banyak orang berdoa sengaja dia dibuat mendayu-dayu untuk memancing orang lain menangis. Ya kan ya? Terutama doa adalah muhasabah itu kan ya. Wah, orang-orang dibuatnya terkesima karena dibuatnya menjadi puisi yang puitis. Allah melarang yang seperti itu. Karena nangis itu bukan karena kata-kata, tapi karena sentuhan hati. Dia ingat banyak dosanya kepada Allah, dia ngeri membayangkan azab neraka, lalu dia menangis takut kepada Allah. Bukan karena polesan kata-kata. Kita perhatikan banyak yang seperti itu, terutama di acara yang besar, lalu mulai yang mendoa ini dengan kata yang mendayu-dayu, dibentuk, diucapkan seperti orang baca saja. Nah ini dalam adab berdoa nggak boleh. Dalilnya merupakan apa yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatin innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan dirimu dengan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tafsir dari melampaui batas, kata para ulama tafsir, adalah orang-orang yang berdoa dengan membuat kalimat-kalimat seperti puisi, seperti sajak, seperti berpantun. Nah, itu nggak boleh jamaah rahimakumullah. Jadi standarnya lembut, lirih, seperti orang meminta, ya, sungguh-sungguh tentu ya, khusyuk ya. Kemudian yang keenam, ini masuk yang khusyuk, penuh harap dan cemas. Berharap Allah kabulkan doanya, kemudian khawatir, khauf Allah tidak terima doanya. Khusyuk tawadu. Jadi ketika berdoa, pikiran fokus kepada apa yang kita minta. Kemudian sikap badan juga sempurna. Karena ada orang yang berdoa nggak khusyuk, matanya kemana-mana. Apalagi doa waktu acara pesta ya. Doa ada kawan, apa kabar? Baik, amin. Mana tahu kamu? Mana elektronnya kok belum bunyi lagi berdoa weh. Nah, enggak jauh dari kehusyukan itu ya. Itu kita hindari. Khusyuk penuh harap kepada Allah, dan khauf khawatir. Roja itu penuh harap, khauf itu cemas khawatir kalau jangan-jangan tidak Allah kabulkan. Jadi antara dua keadaan itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, memantapkan hati dan yakin Allah akan kabulkan, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Pasti aku kabulkan, asal kata para ulama syarat dan ketentuan dipenuhi ya. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi janganlah kita berdoa dengan kalimat kata Rasulullah, Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, jika engkau menghendaki kabulkan ya Allah, kalau enggak apa-apa ya Allah. Nah itu pelecehan ya. Itu pelecehan, dia enggak yakin betul. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan ya Allah, kalau engkau mau ya Allah. Nah kata Allah, aku ini maha kaya. Bumi langit ini milikku, seluruh muka bumi dunia langit ini milikku. Kok kamu mintanya kayak gitu? Seolah-olah nggak percaya Allah bisa mengabulkan doanya. Maka nggak boleh mengucapkan kalimat dengan katakanlah antara ya dan tidak. Ya Allah, sehatkanlah ya Allah, sehatkanlah ya Allah, kalau kamu mau menyehatkan ya Allah. Nah apa maksudnya kata Allah? Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Kemudian jamaah rahimakumullah yang ke-8, sungguh-sungguh menghadirkan hati ketika berdoa. Kata Rasulullah SAW, uda'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin, seyakin-yakinnya akan Allah kabulkan. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Mulutnya berdoa, tangannya diangkat menghadap kiblat, tapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Ya, dia enggak memahami apa yang dia baca, yang dia ucapkan. Dia minta kepada Allah, Allahumma rabbana hasibil ba'sa wasfihi wa antas safi la sifaa illa sifauka. La yughadiru saqama. Ya Allah, beri kesembuhan kepada ini. Tapi hatinya enggak ke situ.
Datang dia melayat atau menjenguk orang yang sakit. Semuanya pada mendoakan, tapi sebagian itu hanya amin amin, tapi enggak berharap, enggak, hatinya itu enggak betul-betul fokus kepada yang sedang didoakan, sedang terbaring itu. Ya, atau berdoa minta anak yang solih, dia tidak membayangkan bahwa anak yang dia minta itu rajin sholat, baca Quran, menutup aurat, hatinya kemana-mana melayang, pikirannya kemana-mana. Maka kata Rasulullah, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka supaya bisa membimbing hati, yang pertama kita tahu apa yang kita minta. Jadi walaupun bahasa Arab kita paham artinya, walaupun tidak detil kita ngerti ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'aqimu, panjang kan ya? Tapi kita tahu maksudnya, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ini ya Allah, jenazah ini ya. Terus kita ingatnya itu sambil membayangkan orang yang sedang kita doakan, wajahnya, pertemanan dengan kita. Maka itu artinya berdoa dengan hati. Jamaah rahimakumullah. Kemudian mengulang-ulang doa, merengek-rengek, menangis bagus, tapi betul-betul menangis, bukan karena apa ya? Karena riak, karena pamer, karena ingin lihat orang, doa dia itu luar biasa, sampai nangis-nangis, enggak. Nangis, cucuran air mata itu muncul dari hatinya. Jadi bisa diulang doa itu maksimal 3 kali. 3 kali diulang. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis beliau, kana yad'una salasa wa yastaghfiru salasa. Rasulullah SAW mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali, dan istighfar mohon ampun juga sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada orang yang ngulang-ulang doa 3 kali boleh, tapi ingat itu doa yang sifatnya pribadi. Kalau rame jangan. Gerutu jemaah itu pertamanya masih tinggi, makin lama makin panjang, makin turun, akhirnya terserah ya Allah, gak kuat lagi saya. Doa di acara yasinan, doa acara orang pengantin, doa acara akikah, jangan lama-lama. Dan juga jangan campur-campur doa, supaya misalnya maaf, kemarin ada curhat kawan, Ustaz, saya kemarin sholat orang meninggal, alangkah lama berdoa itu, berdiri sambil gemeteran kaki ini udah, saya lihat yang lain meliuk-liuk sudah. Ya, dicampur-campur. Enggak lagi fokus kepada Allahumma fir lahu. Sudah masuk doa anak yang solih, masuk doa nuntut ilmu, doa supaya pintar, doa supaya selamat di perjalanan. Saya bilang, gimana itu Ustadz? Ya mungkin dia saking semangatnya, kita prasangka baik. Tapi kan kami capek. Ya harusnya kalau dia paham, fokus aja. Ya, sama lah doa pengantin. Kadang-kadang nggak ada barakallahu laka wa baraka alaika ya. Doa selamat, doa habis sholat dibantainya juga. Wajarlah tadi yang sudah tinggi turun, akhirnya udah ya Allah, gak kuat lagi ya Allah. Memang sudah lapar nunggu acara dari jam 10 ya. Nah ini, jadi jemaah juga kalau mimpin doa lihat dulu. Tapi kalau untuk pribadi silahkan 3 kali. Diulang 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli 3 kali. Tapi ingat, kalau lagi acara takziah jangan seperti itu, kawan merengut ya. Lagi ngapal doa kayaknya dia itu. Nauzubillah ya. Baik. Jadi itu. Yang ke-10, tidak tergesa-gesa agar segera Allah kabulkan. Hindari perasaan di hati, mengapa sih doa aku ini belum Allah kabulkan? Kok kelihatannya Allah gak peduli amat sama saya ini? Kata siapa ya? Kata para ulama, hampir semua doa itu telah Allah kabulkan. 90% sudah Allah kabulkan. Tapi kita gak tahu, nanti kita lihat apa sih maksud pengabulan doa dari Allah. Ada beberapa macam nanti ya. Jadi sebagian besar yang kita minta telah Allah kabulkan ketika kita penuhi syarat dan ketentuannya. Cuman para hamba ini nggak paham apa maksud pengabulan doa. Dia merasa seperti kehidupan manusia. Saya minta uang sih, dikasih, selesai. Nah, nggak seperti itu hubungannya dengan Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada ucapan kata Rasulullah,
saya ini telah berdoa lama, tapi kok belum juga Allah kabulkan. Nah itu namanya tergesa-gesa. Nabi SAW berdoa 18 bulan ketika minta kepada Allah supaya arah kiblat dipalingkan dari Al-Aqsa Palestina ke Mekah Al-Mukarramah. Itu 18 bulan baru Allah mengiyakan. Nabi, Rasul, maksum, nggak ada dosa sedikit pun. Kata para ulama, kami dulu pernah berdoa 20 tahun baru Allah kabulkan. Kenapa Allah membiarkan lama berdoa? Ulama menjelaskan, ulama kontemporer ya, ulama masa sekarang. Katanya kalau kita lagi makan di warung, di resto ya, di tempat-tempat luar makan malam lah, kalau ada yang ngamen suaranya bagus, kita enjoy aja. Terus mas, nggak usah dikasih dulu, nanti dia pergi. Satu lagu selesai 2 lagu, ya kan ya? Karena suaranya bagus, pokoknya menyenangkan, enak didengar. Begitulah Allah. Kalau orang doa itu belum merintih, Allah senang. Allah biarkan dulu terus nikmat. Coba yang ngamen ini suaranya nggak jelas, belum ngamen baru jreng nih mas, pergi mas. Ya, ini merusak selera makan saya. Tadinya mau nambah gak jadi. Ini gambaran sekarang ya, dulu nggak. Itu bukan hadis, jangan kira hadis ya, enggak ya. Tapi kalau artinya logikanya ya benar juga, ketika kita doanya itu khusyuk, tawadu, merendahkan diri, maka Allah senang. Allah biarkannya dulu, terus aja ya. Samalah ya, kayak orang mau ngutang duit sama kita ya. Wos, mendayu-dayu kan ya. Tolonglah, hanya kamu yang bisa menolong aku. Wah, Masya Allah ya, luar biasa ya. Baik jamaah rahimakumullah. Yang ke-11, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Puji Allah itu, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu. Terus, dan kemudian diteruskan dengan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini untuk dunia saja, seperti yang saya katakan tadi, orang yang ada perlu sama kita aja pintar betul muji-muji. Uni ini makin cantik aja, makin muda loh Min loh. Ya Allah, Uni bagus bener pagernya Uni ini. Senang saya kalau main ke sini. Uni horden baru ya, matching banget sama temboknya, sama sofanya. Ujung-ujungnya, nih ada nggak duitnya dikit nih? Kita kalau udah Saung Sanjung udah nyambung kita. Nah, ujung-ujungnya ngutang ini. Boleh nggak kredit dulu? Bayar 3 kali ya. Kita kan banyak pedagang ini ya. Tadinya, bagus bener baju ini, senang betul saya, tapi saat saya nggak ada duit, boleh nggak nanti bayarin? Ada. Kredit dulu ya. Jadi adab yang ke-11, memulai doa dengan memuji Allah. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Minta kelembutan hati, ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Jadi Allah kita puji sesuai dengan nama dan sifatnya, disesuaikan dengan permintaan kita. Mau kesembuhan, ya Syifa, ya Syifa, ya Syifa, wahai Tuhan yang maha menyembuhkan. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Jadi dipuji-puji Allah itu, kemudian bersalawat kepada Nabi, baru kemudian kata Nabi kita minta inti permintaan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-12, adab berdoa itu jangan lupa taubat dan mohon ampun kepada Allah. Banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Biasanya kalau doa orang rame, sebelum dia memulai, dia mengajak jemaah untuk istighfar. Ya kan ya? Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita mohon ampun kepada Allah, istighfar 3 kali. Benar-benar istighfar, membayangkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah yang maha agung, dan aku bertobat kepadamu. Baru doa, baru pujian, baru sholawat.
Nah, jamaah rahimakumullah, tidaklah doa itu Allah kabulkan kalau di antara kita yang berdoa ini masih banyak maksiat kepada Allah. Ya. Menjadi penghalang seperti kata Rasulullah, seperti awan yang menghalangi sinar matahari turun ke bumi. Maka doa itu nggak sampai kepada Allah disebabkan dosa-dosa maksiat yang masih sering dilakukan. Maka jangan lupa ketika kita pahami tentang adab berdoa ini, kita mulai membebaskan diri kita minta ampunan kepada Allah. Kalau banyak doa kita yang kita rasa belum Allah kabulkan, jangan-jangan dosa-dosa kita masa lalu belum Allah ampuni. Ingat ya, untuk mempercepat pengampunan dosa, banyakin sedekah. Ya Allah, dengan wasilah sedekah ini ampuni dosaku dulu ya Allah, banyak ninggalkan sholat ya Allah. Yang kedua, berakhlak mulia. Tidak ada yang mempercepat ampunan Allah kecuali memperbaiki akhlak kita terus menerus. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, jangan mendoakan keburukan untuk diri, keluarga, harta, pembantu dan lain sebagainya. Itu yang ke-13. Jangan pernah mendoakan untuk keburukan diri. Kok bisa mendoakan keburukan diri? Memang dia tidak berdoa khusus, tapi ucapannya. Sial betul jempol ini, udah 3 hari ngenyut sembuh-sembuh. Kata jempol kurang ajar mak ini. Doain keburukan untuk jempolnya. Tadinya jempol kanan, minggu depan jempol kiri yang buka. Ya kan ya? Hati-hati. Memang tidak khusus kita angkat tangan ke langit, tidak khusus ngadap kiblat, tapi ucapan-ucapan yang seperti itu boleh jadi kata Rasulullah ternyata waktu yang mustajabah. Ngomongin anak, ih goblok betul kamu ini ya. Nah, anaknya 6 tahun di SD, orang dia 8 tahun. Di SMP kata gurunya, kenapa kamu nggak nyambung betul? Doa sama aku terkabul. Coba, ayahnya pintar, ranking 1 SMA-nya, maknya pintar, juara kelas, anaknya pekak-pekok. Setengah mati gurunya ngajar, bolak-balik ngebaca aja nggak bisa. Ada loh anak SMA banyak nggak bisa baca. Setengah mati kami jadi gurunya ngajarin. Udah budi, bui, nah celepak, nah kesel. Kenapa kamu ini? Mak kamu pegawai, ayah kamu pegawai, pintar-pintar, magister, master, S2, kok kamu kayak gini? Ini lebih ucapan mak dulu itu terkabul. Maka jangan pernah, ingat-ingat, jangan pernah mengucapkan keburukan kepada diri, kepada anak, kepada suami, kepada harta, kepada motor. Lagi naik motor, pecah ban, sial betul ban motor ini pecah. Hati-hati, kata Nabi, boleh jadi saat itulah Allah kabulkan. Kemudian habis tambal ban, baru 200 meter pecah ban lagi. 200 meter dikompah, nyampe lagi, mogok lagi. Memang betul-betul sial. Maka tebus istighfar, ya Allah. Ini ucapan yang langsung Allah kabulkan. Maka dulu para guru kita mengajarkan kalau marah sama anak itu katakan hal-hal yang baik, yang istimewa. Ya Allah nak, jadi orang kaya kamu nanti ya. Ya Allah nak, seperti Imam Sudais kalau nggak salah ya, ketika dia ayah ibunya kedatangan tamu, anaknya masih kecil, dia main bola, main apa, akhirnya numpahin makanan yang sedang disajikan. Apa kata ayahnya? Ya Allah nak, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram nanti. Benar dia, setelah dewasa jadi imam Masjidil Haram, mantap. Jadi kalau marah sama anak tuh ingat-ingat yang berapa ini? Ke-14 ya. Ucapkan yang baik. Sama pembantu juga hati-hati. Pembantu salah, entah masak, entah nyuci, ya. Lalu kita bilang, goblok betul kamu, udah tahu jangan dicolok, ini meledak ini. Nah, dikabulkan sama Allah. Tadinya yang hancur cuma mesin cuci, besok TV yang mahal itu salah colok dia, meledak pula. Kata dia, nah gila kamu ini. Ibu sih kemarin ucapannya Allah kabulkan, saya makin goblok akhirnya bu. Harusnya pencet muterin mesin, malah mencet buang air, ditinggal pergi. Pas ini kok gak muter? Nah kamu salah pencet. Memang pekok kamu ini, jangan bu, jangan ngomong itu bu, nanti malah lebih bahaya lagi bu. Ini dari Nabi SAW. Jadi jelas Nabi itu mengatakan dalam hadisnya ya,
La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallah sya'atun yus'alu fiha ata'um fayastahibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian pribadi. Jangan pula mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan pula mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan pula kan mendoakan untuk harta kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Jangan pernah mencaci ketika mobil nggak mau hidup, rusak, macet. Jangan. Kita belum sampai masuk tol, mogok. Kita caci, mobil ini memang nyusahin kita mobil ini. Bikin sengsara aja. Habis itu hidup mobil, masuk tol, tabrak puso kita. Kata mobil, inilah doa kamu itu Pak. Ngasain kamu. Ya. Jadi ingat-ingat ini cuma rahimakumullah. Kata Nabi, bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu yang mustajabah, maka pasti Allah kabulkan. Apalagi tadi hari Jumat sore kan ya, hujan, ngangkat baju, ya Allah hujan terus, mengangkat kembali kering. Nah besoknya hujan lagi nah Bu, rasain kamu Bu ada. Karena ibu tadi ngucapinnya pas waktu yang mustajabah, pas lagi ada ayam berkokok ya. Rusak terus barang di rumah ini. Padahal pertama rusak cuman mesin gosokan ya. Besoknya mau blendernya jebol. Mau kompor listrik nggak mau hidup. Ngidupin kompor gas nggak mau hidup juga. Nah jadi benerin ya Allah. 1 jadi 4 merambat ya. Ya. Jadi nggak boleh berdoa untuk keburukan diri, keluarga, anak, suami, pembantu atau harta yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya, hindari makanan dan harta yang haram. Inilah kata para ulama yang paling banyak menjadi penyebab doa itu tidak Allah kabulkan. Terkatung-katung antara langit dan bumi karena ada makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, handphone yang kita pakai itu berbau haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Kadang maaf ya, ada orang yang ya ini kisah nyata ya. Karena dia murid saya, dia cerita, "Bi, saya tuh punya 2 tempat naruh duit." Ini 1 untuk gaji yang halal. Ini untuk makan, minum, untuk istri, untuk keluarga. Ini yang subhat mendekati haram. Ini untuk beli handphone, beli motor. Emang handphone gak kamu pakai? Pakai juga Bi. Emang motor gak kamu pakai, bonceng anakmu? Pakai juga. Saya bilang itulah cara berpikir yang keliru, salah ya. Innallaha la thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah hanya nerima yang baik-baik. Allah hanya nerima yang halal-halal. Yang kamu pikir tadi itu bahwa itu untuk motor dipakai kamu ngantar anakmu sekolah. Mana mungkin anakmu cerdas. Ya? Motor dipakai untuk istrimu ngaji. Mana nyambung pengajian main HP terus dari awal. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung yang lagi megang HP. Itu nggak ada kaitan ya. Jangan pulang lihat kawan, itu kamu yang ngomongin Pak Haji, bukan ya. Ini contoh, jangan gampang tersinggung. Kan sudah belajar tentang adab kan ya, tentang akhlak ya, akhlak mulia, udah belajar. Saya nggak tersinggung lagi Ustaz, udah kebel saya ini. Jangan pula ya. Jadi nggak mungkin, karena haram baik apapun bentuknya, makanan, pakaian, tempat tinggal, rumah yang kita bangun ada 1 gentengnya yang haram, genteng tetangga kita ambil diam-diam pecah, genteng tetangga kita cabut, itu menghalangi doa-doa kita kepada Allah. Dalilnya Ustaz, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah maha baik. Tadi Allah hanya terima yang baik. Makanlah dari rezeki yang halal, jangan yang haram. Ada seseorang laki-laki dari perjalanan yang jauh, kata Nabi, rambutnya kusut masai, badannya lelah, dia capek. Dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, tolong aku ya Tuhanku. Kata Nabi, mana mungkin Allah mengabulkan doanya, walaupun dia dalam keadaan kepayahan, sulit. Kenapa? Makanannya ada yang haram, baju yang dipakainya ada yang haram, rumahnya ada yang haram, kendaraannya ada yang haram. Maka kita mesti membebaskan diri kita dari semua bentuk keharaman. Uang yang kita dapatkan dari hasil curang, nipu, bohong, asli ini nih buatan India ini, katun India, nggak taunya katun Cikoneng. Ya, ini enggak.
orang anggap biasa. Jangan, yang sudah ngaji ini, berkali-kali saya ingatkan, yang sudah ngaji ini betul-betul hidup tuh bersih lurus. Dulu Ustaz, mohon ampun kepada Allah, kembalikan. Waduh, banyak betul Ustaz yang kembalikan. Ya udah, banyak-banyak sedekah. Ya Allah, dulu aku banyak maksiat, banyak ngakal, banyak bohong ya Allah. Dengan wasilah sedekah ini ampuni dosaku dulu ya Allah. Kalau orangnya masih ada, datang. Aku dulu pernah jahatin kamu, zolimin kamu, ridhoi ya. Aku minta maaf, aku sudah tobat kepada Allah. Mumpung masih ada nyawa di kandung badan ya. Jangan sampai mati masih membawa hal yang haram dalam kehidupan kita. Bayangkan, satu genteng aja di rumah kita haram, maka menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih dari itu. Gak mungkin anak-anak kita taat kepada Allah, gak mungkin dia akan cerdas, gak mungkin akan taat ketika yang kita kasih makan ada yang haram, pakaiannya ada yang haram. Kata Nabi SAW, Innallaha la yadkhulul jannah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga. Lahman nabatu min sutin nar aw labih. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, makanan yang kita makan, yang kita minum, dia berubah menjadi daging, darah jadi daging. Kalau ada yang haram, maka tidak mungkin dia akan langsung masuk surga. Neraka lebih pas untuknya, kata Rasulullah SAW. Maka jamaah rahimakumullah, inilah yang paling banyak yang membuat doa-doa kita Allah abaikan. Kenapa? Ada makanan, pakaian, kendaraan, rumah yang kita gunakan selama ini ternyata ada dari harta yang haram. Nimbangnya curang, nipu, ngakalin orang dan lain sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, jadi ini memberikan pelajaran. Mari evaluasi terhadap apa yang kita miliki hari ini. Tapi jangan tanya ke suami, nanti ngamuk pula dia. Ya, dulu ayah ngebangun rumah ini benar-benar halal nggak ya? Coba bayangkan, rumah yang dibangun dari harta riba, ngambil bank. Beli mobil ngambil bank, beli motor ngambil bank. Riba, semua riba itu dosa besar, 72 cabang. Cabang yang paling rendah sama dengan menzinahi ibu kandung. Nauzubillah, sama dengan berzinah 36 kali. Itu yang paling terendah level, apalagi riba yang besar. Minjem 500 juta, ngembalikan 600. Wah, ngeri Ustaz. Iyalah, tapi nggak usah ngeri, bertobat kepada Allah. Yang sudah pernah bertobat kepada Allah, banyakin sedekah, berakhlak yang mulia. Ya, Allah Maha Pengampun. Jangan pula putus asa, udahlah memang udah bikin nasib saya. Jangan ya. Jangan. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sadar, paham, ngerti, taubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita asal tidak menyekutukan Allah, Allah Maha Pengampun ya. Baik jamaah rahimakumullah, jadi itu yang menjadi penghalang utama doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-15, ini kata kunci yang harus kita pahami. Setiap doa pasti Allah kabulkan asal syarat dan ketentuannya kita penuhi. Baik, doa kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Setidaknya kata Nabi SAW ada 4 hal. Ada 4 hal, ini catatan penting untuk diingat-ingat ya. Kita berdoa pasti Allah kabulkan. Syaratnya sudah kita penuhi. 1, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, jadikanlah anakku PNS ya Allah. Tes PNS lulus dia. Allah berikan sesuai dengan permintaan kita. Ya. 2, jamaah rahimakumullah, Allah ganti permintaan itu dengan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, terimalah anakku jadi PNS ya Allah. Ya Allah, terima ya. Terus setahun 2 tahun berdoa, ternyata enggak. Tes 3 kali gagal semua. Disampaikan. Apa maksudnya di sini? Allah ganti doa-doa kita itu dengan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu rahasia Allah. Maka dikabulkan pasti, tapi tidak mesti sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, Allah nggak kabulkan doa saya. Keliru kita. Allah ganti doa kita tadi dengan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa riba, dosa zina, dosa nggak sembahyang, dosa nggak puasa, dosa segala macam dosa lah.
Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, doa-doa yang kita panjatkan itu Allah gantikan untuk kebaikan akhirat kita. Maka kata Rasulullah, nanti orang-orang di yaumil akhir, di padang mahsyar, kaget dia mendapatkan pahala-pahala yang tidak pernah amalnya dia lakukan ketika di dunia. Ya Allah, alangkah banyak pahala-pahalaku ini. Aku kan gak melakukan itu, kok ada pahalanya ya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pahala yang aku berikan kepadamu karena doa-doamu yang banyak dulu. Yang kamu minta gak aku kasih. Minta kaya gak Allah kasih. Kenapa? Allah tahu kalau kaya sombong. Kalau tahu kalau kaya gak mau ngaji lagi. Gak level pengajian Kota Bumi. Kita mainnya ke Jawa bro. Ustadz ya Jawa sana. Allah tahu kita bakal sombong kalau kaya, maka nggak Allah kabulkan, Allah ganti dengan kebaikan di akhirat kita. Oh begitu, iya ini pahala yang banyak, ini pahala doa-doamu yang digantikan dari keinginanmu di dunia, bukan untuk penghapusan dosamu, tapi untuk memperindah istanamu di surga. Ibu-ibu nanti punya guci di istananya dari mutiara, ya nggak? Sibuk ngelapin itu ya. Suaminya kemana? Dia lagi jalan-jalan. Karena wanita itu syahwatnya kepada harta. Maka ibu-ibu itu nyaman di surga itu walaupun gak kemana-mana, yang penting rumahnya bagus. Kayak di dunia ya enggak? Tiap hari hordeng mencong aja dandanin. Mencong hordeng ini. Ya, kursi taplak meja mengot dikit dirapiin. Malam-malam gak bisa tidur, ngelap guci. Ya, meriksa Tupperware, ada yang dimakan tikus nggak? Oh nggak ada, aman. Itu wanita, memang sunnahnya seperti itu fitrahnya ya. Jadi pasti Allah kabulkan satu sesuai permintaan. Kalau tidak, Allah hapuskan dosa-dosa. Kalau tidak juga Allah gantikan untuk pahala di akhirat. Kalau yang keempat, Allah hindarkan dari musibah yang lebih besar. Doa-doa kita itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Yang keempat, boleh jadi Allah gantikan dengan menghindari dari musibah yang besar. Itu hadis yang sahih semua, nggak kita bahas hadisnya banyak karena waktu kita terbatas. Kalau kita banyak berdoa, seharusnya takdirnya hari ini kita ditabrak puso misalnya mobil kita hanya babak bingkas. Tapi karena doa yang kita panjatkan sepanjang perjalanan tadi, cuma disenggol becak, lecet dikit. Rahasia Allah kita nggak tahu. Maka makna dikabulkan itu, ud'uni astajib lakum, Rasulullah menjelaskan. Allah kasih sesuai permintaanmu. Kalau tidak, Allah hapuskan dosa-dosamu. Kalau tidak, Allah gantikan untuk akhiratmu. Kalau tidak, Allah hindari dari musibah yang lebih besar yang harusnya menimpamu, tapi karena doa-doamu itulah Allah kecilkan musibah itu. Ibu banyak berdoa, kemudian harusnya ibu kena COVID. Ya, dirawat. Napasnya ngos-ngosan. Tetapi karena ibu banyak doa, ibu cuma kena flu aja, ngocor aja, ngeces ya. Oh ya Allah, itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Maka jamaah rahimakumullah, kita tidak pernah tahu dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi kata para ulama, sesungguhnya hampir seluruh doa kita sudah Allah kabulkan. Hampir seluruhnya sudah Allah kabulkan, cuman kita nggak tahu. Maka pengabulan doa itu terbagi atas 4 macam tadi. Ketika kita paham ini, maka kita tetap bersemangat berdoa. Gak akan menyerah. Gak pernah kita mengatakan, ya Allah sudah 5 tahun aku berdoa, belum juga Allah kabulkan. Sudah, kita gak tahu rahasia Allah, karena doa itu ibadah. Jamaah rahimakumullah, inilah kajian kita pada hari ini tentang adab ketentuan berdoa. Ingat, sebanyak apapun doa kita, sebanyak itu pahala untuk kita. Doa itu intinya ibadah. Dan ingat, berdoa itu harus ikhlas karena Allah, kepada Allah. Jangan berdoa kepada kuburan. Ini gejala yang sangat mengkhawatirkan ya. Banyak orang datang ke kuburan para wali, lalu duduk bersimpuh di situ, lalu minta, wahai penghuni kubur, engkau kan orang mulia, tolonglah anakku sudah tua, belum dapat jodoh. Syirik akbar, syirik besar, na'udzubillah. Minta kepada ruh, minta kepada Nabi juga nggak boleh. Minta itu hanya kepada Allah, nggak boleh.
Ya malaikat Jibril, warung sepi, tolonglah engkau ramaikan. Kata Jibril, bukan urusanku itu. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Jemaah rahimakumullah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.